Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Kompasiana dan ditulis oleh Sri Wintala Ahmad. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Seram Dua Hantu Perempuan di Sekolah. Sebut saja nama panggilannya adalah Lisya. Dewi Sulistawati adalah nama lengkapnya. Lisya salah seorang siswi kelas 10 yang baru 3 bulan terdaftar di salah satu SMA favorit di kota B. Lisya yang terbilang siswi cerdas itu memiliki kegemaran fotografi. Sebab itulah Lisya menenteng kamera setiap pergi ke sekolah. Suatu hari Lisya lupa membawa kameranya. Sebab itu ketika menyaksikan kawan-kawannya yang tengah duduk berderet sewaktu istirahat di bangku taman, di bawah naungan rimbun pohon flamboyan itu, Lisya membidik dari jarak tertentu dengan kamera HP Androidnya. Jepret, jepret, jepret. 3 foto hasil jepretannya kemudian disimpan Lisya ke galeri. Sepulang di rumah, ketiga foto figuran kawan-kawannya dengan latar belakang pohon flamboyan yang tersimpan di galeri HP Androidnya kemudian ditransfer Lisya ke harddisk laptopnya melalui kabel data. Bagai disambar petir musim kemarau, Lisya terkejut saat menyaksikan foto ketiga temannya. Foto yang menampakkan sosok perempuan berkerudung, berwajah pucat yang tidak dikenalnya. Ia berdiri di belakang kawan-kawannya yang duduk berderet di bangku taman. Penampakan hantu perempuan berkerudung pada foto itu ditunjukkan Lisya pada kedua orang tuanya. Lain dengan ibunya yang sangat ketakutan saat melihat foto itu. Ayahnya yang bekerja sebagai wartawan foto di salah satu surat kabar itu sangat tertarik dengan foto itu. Tapi ia ingin merahasiakan foto itu. Sungguh pun banyak orang tahu bahwa sekolah di mana Lisya belajar itu merupakan sarang-sarang hantu. Usai menunjukkan foto penampakan hantu yang diyakini sebagai penunggu pohon flamboyan di taman sekolahnya pada kedua orang tuanya itu, Lisya pun memasuki kamar untuk beristirahat. Jam setengah 3 siang, Lisya yang telah terbangun dari tidur itu memasuki kamar mandi. Menjelang jam 3 sore, Lisya berangkat ke sekolah kembali untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler tari. Selain selendang, Lisya selalu membawa kamera andalannya. Di aula yang terletak di lantai 2 sekolahnya, Lisya beserta kawan-kawannya berkumpul untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler tari dari Bu Winda. Bukan hanya teori, namun pula praktik. Ketika Sari kawannya mendapatkan giliran untuk mempraktikkan tari gambyong, Lisya pun mengabadikan dengan kameranya. Sebelum sempat membuka hasil jepretan yang telah tersimpan di kameranya, Lisya mendapatkan giliran untuk mempraktikkan tari yang sama. Lalu kemudian menjelang usai pelajaran ekstrakurikuler tari, hujan pun bagai ditumpahkan dari langit. Sebagian siswa yang membawa mantel nekat untuk pulang, sementara Lisya beserta Bu Winda yang lupa membawa mantel harus bertahan tinggal di dalam aula sekolah itu. Singkat cerita, karena hujan telah reda beserta datangnya senja, Lisya beserta Bu Winda keluar dari aula, menuruni anak tangga yang terletak di antara ruang laboratorium dan juga ruang guru. Sewaktu di teras ruang laboratorium, Lisya mendengar suara gamelan yang bersumber dari aula. Bu Winda mendengar suara gamelan itu tidak? Tanya Lisya keheranan. Iya Lisya, aku mendengarnya, jawab Bu Winda. Kita kembali ke aula yuk Bu, ajak Lisya. Tidak usah Lis, tolak Bu Winda. Tapi aku penasaran Bu, ujar Lisya masih penasaran. Penasaran boleh, tapi kau tidak usah membuktikan,
Jawab Bu Winda. Loh, kenapa Bu? Tanya Lisa keheranan. Aku khawatir kau nanti ketakutan, jawab Bu Linda. Bu Winda pun melihat kalau hujan mulai reda bersama lenyapnya suara gamelan itu. Lis, mari kita pulang saja Lis, ajak Bu Winda kemudian. Lisya pun kemudian mengikuti ajakan Bu Winda, melangkahkan kakinya menuju ruang parkir, di mana sepeda motor mereka berada di sana. Sesudah keluar dari pintu gerbang sekolah, mereka berpisah jalan, Bu Winda ke arah kiri, sedangkan Lisya ke arah kanan. Sepanjang perjalanan pulang, Lisya terus teringat dengan suara gamelan yang bersumber dari aula yang biasa digunakan untuk mereka belajar tari. Singkatnya, setibanya di rumah, Lisya kemudian menyalakan laptopnya, menyambungkan kabel data dari kamera ke laptopnya. Sesudah foto Santi yang tengah mempraktikkan tari gambyong di aula itu diperbesar, Lisya terbelalak matanya. Sesosok perempuan berambut panjang tergerai sampai ke pinggang dan mengenakan kebaya putih tampak di belakang figur Santi. Karena tak kuasa melihat foto itu, Lisya pun kemudian mematikan laptopnya tanpa sudon. Hampir kesiangan Lisya terbangun dari tidurnya, lantaran semalam Lisya yang terus terbayangi wajah perempuan berkebaya putih itu. Lisya pun tidak bisa tidur tanpa sarapan dan hanya membasuh wajah, tangan, serta kakinya. Lisya kemudian berangkat ke sekolah. Untung bagi Lisya, walaupun Lisya sudah telat, Lisya tidak mendapatkan amarah dari Bu Siska karena guru matematika itu tidak hadir mengajar. Menurut kabar, ia sedang menghadiri pertemuan keluarga. Selagi jam perjalanan matematika itu kosong, Lisya menghampiri Santi yang duduk di bangku belakang, memberitahukan tentang penampakan perempuan berkebaya putih di belakang Santi sewaktu praktik tari gambyong di aula yang terbidik kameranya. Mendengar pemberitahuan dari Lisya, bulu kuduk Santi sontak berdiri. Wajah Santi tampak memucat. Kamu jangan menakut-nakutiku, Lis. Dari mana kau tahu kalau hantu perempuan berkebaya putih itu penghuni aula yang sering dibicarakan anak-anak kelas 11 dan 12, tampak di belakangku lagi? Tanya Santi ketakutan. Ini dari hasil jepretan kameraku yang aku transfer ke laptopku tadi malam, jawab Lisya. Kau tidak bohong kan? Tanya Santi penasaran. Kalau kau tidak percaya, mampirlah ke rumahku sepulang sekolah nanti. Akan aku tunjukkan foto itu kepadamu, jawab Lisya. Oke, nanti saya akan ke sana. Lalu kemudian Lisya kembali ke bangkunya ketika menyaksikan Pak Ratmadi, guru wali kelas, memasuki kelas. Anak-anak, berhubung hari ini akan ada rapat guru, anak-anak diperbolehkan untuk pulang ya. Tapi ingat, jangan lupa kalian tetap belajar di rumah. Waktu tes akan segera tiba, ujar Pak Ratmadi memberitahu. Bukan hanya Lisya saja, Santi dan seluruh siswa bersorak-sorai dalam hatinya. Bergegas Lisya berkemas disertai Santi. Lisya yang telah meninggalkan ruang parkir itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lisya menunjukkan foto penampakan hantu perempuan berkebaya putih itu kepada Santi. Sesudah mengamati bahwa foto itu bukanlah hasil rekayasa, Santi pun mempercayai apa yang dikatakan Lisya sewaktu di sekolah. Hari-hari berlalu, Lisya semakin penasaran dengan misteri yang menyelimuti sekolahnya. Lisya ingin mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan kenapa sekolahnya menjadi sarang hantu. Hingga suatu saat Lisya pergi ke kampung yang berada di sekitar sekolahnya, tepatnya di rumah Balasem. Ia adalah orang tertua di kampung itu.
Ada apa maksud Nak Lisa datang ke gubukku? Tanya Mbah Lasem. Begini Mbah, beberapa hari lalu aku sedang mengambil gambar kawan-kawanku yang tengah duduk di taman di bawah pohon pelamboyan. Ternyata pada foto itu tampak sosok perempuan berkerudung, Mbah. Selain itu, sewaktu aku mengambil gambar kawanku yang tengah praktik tari gambyong di aula sekolah, muncul penampakan perempuan berkebaya putih dengan rambut tergerai sampai ke pinggang. Lantas yang aku tanyakan, Mbah, sesungguhnya ada misteri apa yang tersimpan di sekolahku itu, Mbah? Tanya Lisa dengan penasarannya. Hehehehe. Mbah Lasem tertawa kecil hingga gigi-giginya yang ompong tampak di mata Lisa. Begini Nak, sebelum bangunan sekolah itu dibangun, telah berdiri bangunan rumah milik Pak Dargo, juragan sapi yang sangat kaya raya. Pak Dargo memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Lastini. Ia adalah seorang pesindhen wayang yang selalu mengenakan kerudung saat nyinden. Dan istri yang kedua bernama Sumini, seorang penari tayub yang suka menari dengan mengenakan kebaya putih dan rambut panjangnya dibiarkan bergerai. Sewaktu Pak Dargo lama pergi untuk menjual sapi-sapinya, kedua istrinya itu berselingkuh dengan pria lain. Mengetahui kedua istrinya berselingkuh, Pak Dargo pun berang. Tanpa berpikir panjang, kedua istrinya itu dicekik lehernya hingga tewas. Nah, karena kedua istri Pak Dargo itu tewas dengan tidak wajar, roh mereka sampai sekarang masih bergentayangan di sekolah itu. Mbah Lasem menjelaskan panjang lebar. Lantas bagaimana dengan Pak Dargo, Mbah? Tanya Lisa yang masih penasaran. Pak Dargo diseret ke pengadilan hingga tewas di penjara. Sesudah kematian Pak Dargo, tanah dan rumah milik Pak Dargo dijual oleh anak-anaknya. Kepada siapa tanah dan rumah itu dijual aku tidak tahu. Hanya satu hal yang aku tahu, rumah Pak Dargo dihancurkan dengan mesin berat. Dan tidak lama kemudian berdirilah bangunan sekolah. Itulah yang bisa aku sampaikan, Nak, ujar Mbah Lasem menjelaskan kembali. Mendengar penuturan dari Mbah Lasem menguak misteri hantu perempuan berkerudung dan perempuan berkebaya putih itu, Lisa pun akhirnya mengerti kenapa arwah-arwah itu bisa berkentayangan di sekolahnya. Dan selesai. Itulah pengalaman dari sekolah Lisa. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan memberikan wawasan untuk kita semua, bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati, karena di lingkungan kita masih banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.